Eh, kursornya bisa kelihatan lagi nih. Saya panjangin merahnya, Charis. Bisa, Pak. Oke, oke bisa ya. Udah saya rekam juga. Oke, ya kita mulai. Selamat pagi semua. Kita masuk ke minggu ke-7 untuk materi fisika 1. Ya, topiknya ini adalah kerja. Ya, kita bagaimana menentukan kerja dari suatu gaya yang bekerja pada apa kerja yang gaya yang bekerja pada sesuatu yang menggerakkan benda ya. Dan karena minggu ke-7 ya di sini ada review dari materi minggu atau pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS ya. Kita masuk ke slide kedua ya. Jadi kerja itu didefinisikan ya, kerja atau work done di sini didefinisikan sebagai komponen dari suatu gaya ya, ini gaya ya, dari suatu gaya ini F dari suatu gaya ya. Di sini gayanya adalah gaya paralel ini terhadap perubahan jarak ya. Jadi ini jaraknya paralel terhadap perubahan jarak. Di sini ini jaraknya di sini ya, X itu ya. Jadi eh, F yang gaya yang paralel terhadap perubahan jarak itu di sini F kita bisa kita transformasikan ke arah X itu ya, itu Fx itu. Nah ini ya sejajar dengan arah perpindahan dari materinya ya, atau dirumuskan sebagai Fx cos sudut ya, cos sudut. Ini tetanya adalah sudutnya 75 kalau dicontoh ya. Jadi sini sudutnya theta itu sama dengan 75 derajat. Ya, ini di sini kereta dorongnya ya. Jadi orangnya mengangkat kereta pada sudut 75 derajat. Ceritanya gitu. Kemudian kereta dorongnya tadi didorong sampai sejauh X gitu. Ya, ini kerja yang akan dicoba dihitung ya, berapa sih kerja dari orang tersebut kalau dia menggeser bahan materialnya ini sejauh X gitu. Jadi kerja di sini satuannya adalah joule ya. Gitu. Satuannya joule. Jadi jangan lupa memberikan satuan. Di dalam fisika kalau satuannya beda, salah.
sentimeter sama meter juga kan harus 10 cm misalkan sama 10 meter, itu maknanya sudah beda sekali kan. Nah, jadi apalagi 10 joule ya, itu maknanya beda lagi. Jadi satuan harus di dalam fisika itu suatu keharusan. Jadi kalau Anda sudah menghitung itu di akhir itu harus disertakan satuan, ya, itu wajib. Nah, di sini kita diaplikasikan ya, misalkan kita untuk menghitung di sini orang ini gayanya 540 Newton ya. Kemudian kereta dorongnya 540 untuk mendorong kereta dorongnya ini ya. Sudutnya di sini 75 derajat ya. Sudutnya 75 derajat dari arah horizontal. Itu diukur dari arah horizontal. Ya. Dan bergerak sejauh X-nya adalah 30 meter. Gitu. Nah, di sini Anda suruh menghitung berapa kerja yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Gitu. Berapa besar kerjanya? Jawabannya sederhana. Ya. Rumusnya kan sudah diketahui. Ya, kerja yang dilakukan itu Fx kali kosinus sudutnya. Jadi 540 Newton dikalikan 30 jaraknya dan kosinus sudutnya. Ya, tapi sebenarnya ini kan usaha atau kita bisa notasikan sebagai W itu kan F kali X ya, F dot X sebenarnya, F dot X, F dot X, tapi ini vektor ya. F dot X itu kan sama dengan, ayo apa, F kalikan X kalikan kosinus sudut antara F dan X. Nah, sudut antara F itu adalah theta, gitu ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya perkalian vektor. Oke. Jadi hasilnya adalah 4.200 Joule. Gitu. Jangan lupa satuannya ya, Joule. Nah, kita coba akan lanjutkan untuk kalau kasusnya dinamis. Ya, carilah rumus efektif ya dari energi kerja ya yang dikeluarkan ya, EK kita sebutkan EK gitu ya disingkatnya. EK energi kerjanya bila sudut gaya yang diberikan pada gerobak dorong terhadap arah horizontal, nah ini sekitar 75 ya. Berarti tidak tetap 75, tapi kalau sekitar 75 dengan kelipatan 2 pada nilai tempat satuan. Ya, pada nilai tempat satuan. Berarti di 5 di sini kan. Jadi bisa 75 derajat, bisa 77 derajat, bisa 79 derajat. Atau bisa saja yang bawah 73 derajat atau 71 derajat. Gitu. Jadi ini soalnya seperti itu ya maksudnya. Nah, kemudian besarnya gaya yang diberikan itu sama
sama yang sebelumnya 540 Newton. Juga sama 30 meter jarak geser dari benda tersebut. Setelah itu buat tabel hasil ya, dan bandingkan nanti dengan perhitungan menggunakan Excel ya. Jadi nanti di dalam tugas, di dalam ujian, waktu presentasi juga akan ada sampai Anda membuat tabel hasil ya, perhatikan tabel hasilnya. Karena kan kasus yang kan kita bahas ini kan selalu dinamis ya. Maka perlu dibuat tabel hasil setelah rumus efektif tentu saja Anda cari ya. Kemudian setelah dibuat tabel hasil ya, khususnya yang terutama ya yang ada pendekatan ya nanti ya. Karena kan kita kan mencari rumus efektif itu sekali lagi itu adalah bagaimana kita membuat suatu rumusan yang paling mudah ya. Rumus efektif kan definisinya rumusan yang paling efektif, rumusan yang paling mudah untuk dikerjakan secara manual, secara tanpa kalkulator, secara dengan hanya menggunakan tangan saja. Gitu. Walaupun prosesnya mungkin jauh lebih susah, ya bisa jadi susah ya. Proses untuk mencari rumus efektif bisa jadi susah, itu kita belajarnya memang di situ. Tapi kalau sudah dihasilkan rumus efektif, itu harus yang paling mudah. Itu ya, maksudnya definisi dari rumus efektif. Paling mudah untuk diselesaikan secara manual. Ya. Nah, untuk menghasilkan rumus efektif yang paling mudah dikerjakan secara manual, itu ada, kalau diklasifikasikan kan ada dua jenis ya. Yang pertama itu bisa langsung, artinya tidak perlu dengan menggunakan pendekatan ya. Yang kedua harus dengan menggunakan pendekatan. Kalau menggunakan pendekatan bantuannya ya menggunakan deret Maclaurin ya. Nah, karena menggunakan pendekatan maka hasilnya kan tidak bisa sama dengan hasil yang tanpa yang aslinya kan gitu. Ya, maka perlu Anda ya harus bandingkan gitu. Bandingkan ya. Berarti setiap kali rumus efektifnya harus dibandingkan dengan perhitungan dengan Excel, dengan kalkulator Excel. Makanya saya menugaskan Anda semua pakai Excel. Ya, jadi di situ nanti Anda belajar Excel sendiri secara otodidak bisa, dan di situ nanti kan menggunakan kalkulator Excel. Ada rumusannya yang bisa Anda pilih dari perhitungan-perhitungan yang Anda lakukan kan. Tuh. Yang mana? Nanti saya lihat tuh yang pakai yang Excel yang mana? Yang Excel itu adalah rumus yang paling awal harusnya. Ya. Kan pakai kalkulator jadi yang paling awal. Gitu. Jelas sebelum dilakukan pendekatan dengan menggunakan Maclaurin. Gitu. Nah, kemudian yang wajib untuk Anda lakukan lagi itu kalau perhitungannya ini dengan pendekatan, ya toh, seperti yang nanti di bawah ini dilakukan tuh. Kalau pendekatan dengan menggunakan deret Maclaurin, maka harus Anda cek rasio perbedaannya, ya, rasio perbedaannya dengan bandingkan setelah ini Anda dengan menggunakan Excel Anda cek rasio bedanya dengan secara manual gitu ya, dan berapa persen bedanya gitu. Jadi hasil manual ya, misalkan saya tulis di sini untuk cek kan harus di
cek rasio bedanya ya. Cek beda rasionya berapa gitu ya, cek bedanya. Nah, cek bedanya antara perhitungan manual ya dengan menggunakan rumus efektif dengan dibandingkan dengan kalkulator Excel itu bedanya berapa gitu. Nah, bedanya di sini itu bisa dirumuskan dengan hasil manual ya, hasil manual yaitu dengan menggunakan rumus efektif kan hasil manualnya. Ya, ini saya tulis gini ya, atau hasil HM gitu juga nggak apa-apa, hasil manual. Rumus efektifnya dikurangi dengan rumus awal gitu, rumus awal. Nah, rumus awal saya singkat gitu aja. RA itu berarti rumus awal dibagi rumus awal, kan? Nah, rumus awal ini yang menggunakan Excel, ya toh? Menggunakan perhitungan B ini juga Anda menggunakan Excel. Ini dilakukan dengan Excel. Ini apa? Kan rasionya ini yang kita mau tahu rasio berarti ini berapa persen bedanya, gitu kan? Nah, ini harus dikalikan lagi dengan 100%. Itu kalikan 100, nanti satuannya kan jadi persen. Ya. Nah, nilai B persen kan nanti satuannya nilai B tentu saja bisa hasilnya bisa positif dan bisa negatif gitu. Karena saya nggak minta di sini Anda kasih harga mutlak ya. Nggak saya minta Anda kasih mutlak, nggak usah hasil mutlak sehingga kalau RE-nya itu lebih kecil dari RA maka dia hasilnya negatif. Jadi bisa kelihatan. Kalau hasilnya negatif berarti rumus efektifnya lebih kecil. Karena pendekatan kan bisa aja nilainya lebih besar dari RA, bisa lebih kecil dari RA. Ya, kalau lebih besar berarti B-nya atau rasionya positif. Tapi kalau lebih kecil itu berarti rasio beda rasionya negatif gitu. Ya, oke, mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Anda pertama harus bisa, karena ini kan bekerja di yang dinamis itu derajat, maka Anda harus bisa mengubah derajat ke radian, seperti apa? Kuis ya tadi ya, kuis yang dibuat yang sudah Anda kerjakan itu 9 derajat berapa radian. Ada yang bisa mau resen 9 derajat berapa radian? Hah? Berapa radian tadi? Berapa Pak? 1/20 radian bukan Pak? 1/20 pi. Pi per 20. iya. Oke, ya. Ini satuannya radian. Jadi di kalkulator Anda harus tahu di situ satuan kalkulator penggunaannya itu sudutnya ada yang derajat, ada yang radian, jangan salah ya. Kalau main sudut itu harus tahu. Kalau salah memasukkannya, katanya Anda benar masukannya tapi satuannya salah, kah? Ya Anda salah. Berarti Anda nggak tahu gitu ya. Gitu. Mungkin bisa sudah di mute ya, di mute lagi ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke bagaimana sih mengubah satuan derajat ke radian, ya. Di sini R itu satuan sudut derajat radian ya. Di sini radian, ya. Maka untuk mengkonvert
alfa dalam bentuk derajat itu kita harus kalikan dengan pi per 180. Makanya kalau 9 derajat, jadinya nilainya pi per 20. Itu. Ya. Yang mau ditanyakan nggak? Ada ya? Nah, selanjutnya dari soalnya yang dinamis itu kan dalam satuan derajat, bukan dalam satuan radian kan. 75 derajat itu dengan kelipatan 2. Maka kita menggunakan nilai alfanya itu dinamis, yaitu 75 ditambah 2x. Satuannya derajat di sini. Ya, 75, kemudian 77 derajat, 79 derajat gitu kan. Itu yang atas. Maka kalau satuannya itu radian, ya kita kalikan dengan pi per 180. Nah, jadi kemudian pi 180 kita masukkan ya ke dalam kurung ini menjadi 75 kali pi per 180 ditambah pi per 90 kali x gitu. Lalu kalau kosinus R, kalau kosinus sudut dalam satuan radian menjadi kosinus 75 kali pi per 180 ditambah pi per 90 kali x gitu kan. Sehingga rumus energi kerjanya, yaitu energi kerjanya kita notasikan sebagai EK ya, itu adalah kan yang sama seperti yang sebelumnya kan F kali jaraknya kali kosinus sudut kan. Jadi 540 dikali 30 dikali kosinus sudutnya kan. Nah, sudutnya kan dalam bentuk radian. Ya. Jadi ini kan seperti ini kan, kosinus ini kan dari ini kan. Ya, dimasukkan sini. Ya. Nah, nanti sebagai tugas rumus yang digunakan sebagai pembanding di sini yang menggunakan Excel, ya toh, pembanding yang menggunakan Excel itu adalah menghitungnya pakai rumus yang ini, gitu, ya. Kalau menggunakan kalkulator Excel, gitu, ya. Tapi kosinusnya di sini itu Anda harus cek di situ ya. Perhatikan satuannya di dalam Excel-nya sendiri harus satuannya radian. Ya, ini kan satuannya satuannya radian. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, cara untuk mencari rumusan energi kerjanya di sini ya, agar mudah dihitung secara manual, kan kosinus susah nih dihitung secara manual. Iya, dong. Maka kita harus melakukan pendekatan. Kita pendekatan dengan menggunakan bantuan deret Maclaurin. Gitu. Nah, di sini kita dekati dengan tanda ini kan pendekatan. Ini kan pendekatan. Pendekatan sampai orde kedua ya, orde kedua sampai C2 nih, orde kedua. Kita coba didekati. Nah, di sini untuk mencari C0 ya kita lakukan nilai X sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kan ini perkalian F kali X-nya kan sekian nih. Ya, 16.200 ya. 16.200. Kemudian dikalikan kosinus. Nah,
Kalau X-nya 0, nah berarti kosinus, nah di sini kosinus 75, saya pakai derajat ya supaya lebih mudah pahami. Di sini 75 lebih mudah divisualisasi juga. Nah, dibayangkan, jadi kosinus 75 derajat. Ya. Di sini Anda pakai radian juga boleh. Kalau pakai rumus yang ini kan jadi nanti radian ya. Nah, pakai rumus yang ini pakai radian kan. Tuh, yang ini ya, yang ini radian. Ini radian nih. Nah, Anda harus pintar-pintar men-setting di kosinusnya ini. Itu. Ya, kalau salah setting, nah, di kalkulatornya salah. Ya, di sini 75 derajat nih ya. Saya pakai satuan derajat di sini untuk kosinusnya, maka dikalikan dengan ini 16.200, hasilnya adalah nah ini ya 4192,87. Ini saya ambil dua angka di belakang koma ya, kan biasanya 4 ini ya. Ini saya ambil 2 cukup karena di depannya di sini sudah ada 4 angka. Jadi kan malah 6 angka kan di sini. Ya. Jadi cukup 2 angka saja di belakang koma, nggak usah terlalu panjang. Ya, kemudian angka yang ketiga di sini dibulatkan, tapi tetap aja pakai prinsip pembulatan. Ya, jadi dilihat angka yang ketiga, apakah lebih besar dari 5 atau kurang dari 5, kemudian pakai prinsip pembulatan. Lebih besar dari 5 dibulatin ke atas, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 5 ya, dibulatin ke atas, lebih kecil dari 5, dibulatin ke bawah. Kemudian untuk mencari C1, ya, untuk mencari E1 kita harus menurunkan sekali EK fungsi yang tadi itu diturunkan. Nah ini diturunkan, ya perhatikan di sini kalau menurunkan sudut itu nggak boleh atau nggak bisa dengan satuan derajat. Ya, nah ini kuncinya di sini yang harus Anda pahami. Harus menggunakan radian. Makanya saya berubah lagi menjadi radian. Jadi fleksibel nih. Dari sini Anda bingung nanti kalau nggak paham konsepnya, 75 derajat pindah lagi ke radian ya. Ya karena mau diturunkan sehingga harus menggunakan radian. Nah ini diturunkan nih. Kosinus, turunan dari kosinus alfa atau kosinus X adalah min sin. Ya, turunan dari kosinus X itu adalah minus sin kan, matematika SMA kan ini. Siapa yang belum tahu kenapa seperti ini gitu, yaitu Anda bisa dosen yang mengajar ini nih ke Anda atau guru SMA Anda ya. Jadi turunan dari kosinus ya itu adalah, ini bukan pangkat 1 ya, bukan ya maksud saya, tapi tanda turunan ya. Ini tanda turunan ya, bukan pangkat 1. Nah, itu adalah minus sinus. Nah, maka turunan ini juga bukan pangkat 1, tapi turunan 1 pertama maksudnya itu minus sinus kan. Nah, ini minus, ini di sini minus sinus turunannya. Tapi kan masih ada di sini di X-nya komponen ada pi per 90 ya. Karena diturunkan terhadap X maka pi per 90 ini keluar. Tuh ya. Coba kalau pakai sudut biasa nggak keluar ini, salah Anda ya. Kalau pakai sudut derajat nggak keluar pi per 90 angka ini. Oke. Maka C1 di sini adalah turunan pertama dari ini EK, tapi nilai X-nya sama dengan 0. Sorry.
X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Di sini ini minus ya. Maka saya taruh di depan aja. Karena Anda bisa bingung nanti dikurang. Kali kalau dikurang itu. Bukan, ini bukan kurang ya. Ini tanda aja. Maka tanda polaritas dari sinusnya ini. Saya pindah di depan supaya jangan bingung. Kemudian 16.200 dikali sin kan gitu. Nah, saya rubah lagi di sini menjadi 75. Boleh? Boleh ya. Ya, gitu. Supaya lebih membayangkannya lebih mudah. Jadi sinus 75 kalau X sama dengan 0 di sini ya. Jadi sinus 75 kali pi per 980 itu radian. Tapi kalau pakai derajat 75 derajat ya lebih sederhana 75 derajat kan. Ya udah, berarti pakai satuan 75 derajat. Jadi fleksibel ya. Tapi dikalikan ini pi 90 per 90. Nah, ini kan hasil ini bisa muncul karena kita menggunakan satuan radian. Jadi ya fleksibel bolak-balik gitu ya. Radian kemudian bisa di sininya sin gitu. Ya. Kemudian hasilnya, nah hasilnya di sini sinnya pakai sudut derajat kan, pakai kalkulatornya di setting pakai derajat sini. Kalau pakai ini Anda bisa juga ya settingnya pakai radian, jadi 75 kali pi per 180 satuannya radian di setting. Nah, hasilnya nanti sama aja, akan sama, tentu saja hasilnya sekian nih ya, minus 546,22 ya. Saya ambil dua angka di belakang koma. Anda perhatikan di sini C1 ini dibandingkan nilainya dibandingkan C2 kan ternyata lebih kecil kan, atau C2 lebih besar dari C1. Jadi C1 ini ternyata kan lebih kecil dari C0 gitu. Dan itu bagus ya, makin kecil ya itu makin bagus gitu. Tapi kalau C1-nya justru lebih besar dari C0, wah itu tuh pendekatan nggak bisa dilakukan. Pakai cara, bisa aja itu karena kesalahan Anda, atau bisa aja memang nggak bisa dilakukan dengan pendekatan Direct Maclaurin. Gitu. Ini bukan karena minus ya, kecilnya, maksudnya angkanya ini ya. Kalau di sini minus 5.000 gitu ya, berarti C1-nya misalkan 5.000 bukan 500, misalnya 5.000 ya berarti ini lebih besar dari C0 angkanya gitu, angka mutlaknya. Di sini angka mutlaknya di sini yang lebih kecil dari C0 ya, yang 4.000 sekian ini kan cuma 500 ya. Itu maksud saya ya, lebih kecilnya, bukan karena negatifnya. Oke. Kita lanjutkan untuk mencari C2, kita harus turunkan lagi kan. EK-nya ini kita turunkan, EK ini, EK2 ini, caranya adalah menurunkan sekali lagi EK1 ini, diturunkan sekali, sehingga kosinusnya ini, kan kosinus turunan 1, berarti kosinus turunan 2 kali diturunkan, gitu. Nah, kosinus dikali itu turunan, berarti ini sinus ini, kan minus sinus ya. Minus sinus kalau diturunkan, sinus diturunkan kan kosinus, gitu. Nah, sinus diturunkan kosinus, maka tinggal hasilnya adalah minus cos kan, di sini tetap minus, ini minus, gitu. Tapi sinusnya kan diturunkan bukan minus cos kan, tapi cos plus cos. Jadi kosinus ini ya sudutnya masih dikalikan, kan ini pi per 90, tapi sinusnya ini diturunkan sekali lagi kan berarti juga pi 90 keluar. Jadi pi per 90 sini sudah ada kali pi per 90 lagi, jadi pi per 90 kuadrat. Ya, ingat di sini per 90 kuadrat. Maka
untuk mencari C2, maka di sini turunan dari EK2 ini, ya, EK2 ini saat X sama dengan 0 masih dibagi 2. Oke, masih dibagi 2. Sehingga C2-nya di sini minus kan, minusnya masih taruh di depan di sini. Ya, 16.200 kosinus 75. Nah, ini saya pindah lagi di sini ke derajat ya, supaya mudah memvisualisasinya. Kalau 75 kali pi per 180 itu rada satuannya radian, itu rada ini ya, sedikit susah itu ya, dibayangkan susah ya. Nah, pakai sudut yang umum ya, lebih umum, yaitu pakai derajat di sini. Itu. Saya pindah lagi ke 75 derajat. Kemudian dikalikan dengan pi per 90 kuadrat. Masih dibagi 2. Nilainya berapa? Nilainya ternyata minus 2,55. Nah, lebih kecil lagi daripada C1. Berarti itu bagus. Ya, ini lebih kecil lagi daripada C1 kan. Gitu. Ya. Ya. Ini sih kalau minus 2,2 sama ini besaran ini kan, tapi kan harga mutlaknya maksudnya ya. Harga mutlaknya ternyata C2 itu lebih kecil dari C1. Nah, minusnya diabaikan. Tapi juga perlu Anda perhatikan di sini kalau kalau Anda buat rumus efektif ya, di sini kan mulainya 2 angka di belakang koma. Ya, Anda harus konsisten di sini dua angka di belakang koma, jangan 1 angka atau malah 3 angka, ya 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan hasilnya di sini misalkan hasilnya memang minus 2,5, ya berarti di sini 0 kan, tulis 0 gitu. Tetap harus konsisten di sini 2 angka di belakang koma di awal, berarti seterusnya 2 angka di belakang koma gitu ya. Nah, di sini EK-nya akhirnya kan bisa didekati. Ya. Energi kerjanya kan bisa didekati. C0 itu. Ini C1, ini C2 didekati oleh X kan. X dan X kuadrat. Nah, ini kan jadi lebih sederhana kan. Itu. Ini lebih sederhana daripada Anda pakai cos gitu. Susah untuk dikerjakan secara manual kan. Tapi kalau pakai ini kan bisa dikerjakan secara manual. Ya. Pakai ini ya, rumus ini. Lalu apakah masih bisa disederhanakan setelah didekati dengan rumus deret Maclaurin? Nah, ternyata dengan bantuan notasi pagar ini, ya, metris ini dari yang atas ini itu bisa lebih mudah lagi, itu dikerjakan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda sebenarnya menghitung nilai tempat yang sama dulu kan sebenarnya gitu ya. Konsepnya menghitung nilai tempat yang sama dulu. Kalau Anda kerjakan ini, Anda kerjakan persukunya ini dikerjakan semua dulu, ini kerjakan semua dulu ya. Kemudian baru dijumlahkan lagi. Kalau dengan menggunakan bantuan notasi pagar, nah itu sebenarnya yang dikerjakan itu adalah nilai tempat yang sama gitu. Nilai tempat yang sama harus kerjakan dulu. Ya, nilai tempat yang sama di sini 4 itu nilai tempatnya tidak ada yang menyamai ya. 4 kan di ribuan ya. Di sini nggak ada ya yang di suku kedua dan ketiga nggak ada. Kemudian 1 kan di ratusan. Yang ada di ratusan itu hanya 1 dan ini ya, X itu ada ya, minus 5 ya. Tuh.
Kemudian 9 itu di nilai tempat puluhan, nilai tempat puluhan. 9 minus 4x ini ya. Yang x kuadrat juga belum muncul ya. Nah, ini baru satuan 2 ya. Di sini 6 minus 6 x. Oh ya, ini minus ini. Ini saya ralat ini. Ini bukan positif kan? Ini kan minus ini. Nah, ini kan minus nih sini minus. Nih C1, C2 minus, berarti sini minus nih. Ini diralat, ini minus dan ini minus gitu. Dan sininya sudah betul sih. Ya, ini sudah betul. Ya. Kan minus-minus nih. Kemudian yang di sini satuan, ini 2 minus 6 minus 2x kuadrat. Kemudian yang persepuluhan 8 minus 2x minus 5x kuadrat. Kemudian pagar 7, kemudian minus 2x minus 5x kuadrat ya. Oke. Sampai sisinya ada yang mau ditanyakan enggak? Ini satuannya joule. Itu. Oke, kalau nggak ada, kita kan setelah rumus efektif ini kan belum selesai kan. Itu harus membuat tabel data ya, data hasil minimal kan 5. Minimal saya minta 5. 2 di atas, 2 di bawah. Ya toh? 2 di atas, 2 di bawah. Ya, dari kondisi awal normal 75 ya. Kondisi nilai atasnya kan 77 dan 79. Nilai bawahnya kan kelipatan 2 kan, 73 dan 71. Gitu. Nah, nilai X-nya di sini kan 1 2 minus 1 minus 2 ya. Jadi X itu nilainya supaya rumus efektifnya paling sederhana, maka X-nya harus dibuat yang seperti ini urutannya 0 1 2 minus 1 minus 2 gitu. Ya. Bukan karena ini kemudian kelipatannya 2 maka di sini 0, sini 2 gitu ya. Nah, itu tidak sederhana ya. Masih ada yang bisa sederhana lagi. Jadi itu menurut saya masih belum sederhana, jadi masih keliru ya, bisa disederhanakan lagi. Sehingga yang sederhana ya ini kelipatannya, di sini kelipatannya 1 untuk X-nya ya, untuk X-nya kelipatannya 1. Walau di sini misalnya kelipatannya setengah, 75, kemudian 75,5 misalkan derajat, ya X-nya dibuat 1 ya, lebih mudah, sederhana, lebih mudah juga. Nah, sekarang yang nomor 3 di sini, kita baris nomor 3 yang kalau kita mau selesaikan yang paling mudah kan, X-nya sama dengan 0, tinggal dimasukkan aja X-nya sama dengan 0, sehingga hasilnya menjadi 4192,87. Nah, di sini nggak perlu kasih satuan, yang perlu kasih satuan, yang wajib tapi ya, itu di atas, gitu ya, Joule atau J ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudutnya 77 derajat, maka X-nya kan sama dengan 1 ya, 1. Maka di sini kita cek, coba kita masukkan X sama dengan 1, jadi 4 pagar 1 minus 5. 1 minus 5 berapa? Minus 4. Nah, kemudian 9 minus 4, 5. Nah, kemudian di sini 2 itu minus 6, minus 4, kemudian minus 2, berarti minus 6. Minus 6 di sini. Kemudian di sini X-nya sama dengan 1. Di sini kan 8 dikurangi 7 kan, 2
minus 2 minus 5 berarti 1. Nah, di sini 0 kan, 7 dikurangi 2 dikurangi 5, 7 dikurangi 7 0. Oke ya. Paham semua kan? Lalu ini tidak bisa atau belum bisa untuk dibuka pagernya kan, untuk menjadi bilangan desimal karena tandanya ada yang masih beda ya. Minus minus kita rubah menjadi positif, menjadi kita pakai di sini 3, kemudian dipinjam 1 ke taruh ke kamar sebelah kanan menjadi 10, 10 dikurangi 4 6 ya. Kemudian di sini 5, di sini masih minus 6, pinjam 1 menjadi 4, kemudian pindah di sini 10, 10 kurangi 6 4, 4 di sini 4 lagi, kemudian koma 1 0 tuh ya, 36 44. Kemudian kalau x-nya minus 1 ya, sekarang misalkan x-nya minus 1 gitu, itu 4 pagar, kemudian minus kan, jadi 5 positif ditambah 1 6, kemudian 9 ditambah 4 positif kan, jadinya 13, kemudian 2 ya, ini ditambah 6 8 dikurangi 2 kan, nah, minus kuadrat kan positif, jadi minus 2 6 jadinya, kemudian 8 di sini ditambah 2 10 ya toh, dikurangi 5 5, kemudian di sini 7 ya, dikurangi kurang lagi ya, di positif kan, 7 ditambah 2 9 dikurangi 5 4. Oke. Nah, kemudian di sini juga ternyata pagarnya belum bisa dilepas karena pagarnya di sini 1, angka di sebelah kanannya itu kan harus 1. Di sini 1, oke, 1 sudah, 1 enggak, di sini ada 2 ya. Maka belum boleh dilepas pagarnya, kita pindah di sebelah kirinya menjadi 7 kan. Jadi baru bisa dilepas. Berarti 4 7 3 6,54 gitu. Ya, cara mengisi atau mengerjakan rumus efektif dengan menggunakan notasi pagar. Oke, udah mau ditanyakan nggak? Yang ini kan sama aja ya. Yang X-nya minus 2 atau sudutnya 71 derajat dan 79 derajat. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke tugas. Ya, tugas pertama ya. Di fisika 1 minggu ke-7 tugas pertama. Itu kasus dinamis, carilah rumus efektif dari energi kerja yang dikeluarkan ya, EK ya, energi kerja itu bila sudut gaya yang diberikan pada gerobak terhadap ala horizontal sekitar 70 ya. Jadi ada bedanya dikit, ini 72 75, kalau ini 70 derajat dengan kelipatan 1,5 pada nilai tempat satuan. Jadi 70, 71,5 derajat, 73 yang atas. Kemudian yang bawah berarti menjadi 68,5 derajat. Ya, kemudian jadi 67 yang bawah. Oke, gitu. Lalu besarnya gaya yang diberikan sama dengan soal sebelumnya dan bergerak sejauh 30 meter juga sama. Jadi yang beda cuma sudutnya saja di sini. Ya. Yang dinamis sudutnya saja yang beda. Kemudian setelah itu buat tabel hasil dan bandingkan dengan perhitungan Excel. Ya, ingat selain ini karena ini dengan menggunakan pendekatan, Anda harus tetap nanti bandingkan beda rasionya ya antara
perhitungan manual dengan perhitungan dengan kalkulator. Nah, bedanya berapa persen gitu. Oke, berarti tugas 1 sudah, tugas 2 ya. Ini sampai ini tugas 3 ini, berarti kita sampai ada tugas sampai 3 ya. Tugas yang 2 di sini sama dengan hampir sama nih, carilah rumus efektif dari energi kerja yang dikeluarkan bila sudut yang diberikan pada gerobak terhadap arah horizontal 75 derajat, berarti sama dengan yang statis ya, 75 derajat. Besarnya gaya yang diberikan sekitar 540 Newton dengan kelipatan 1,5 pada nilai tempat puluhan. Nah, berarti di sini ya, 4-nya di sini. Ya. Jadi 540 berarti kemudian yang atas berarti 555 ya, 555 gitu. Karena kelipatan 1,5 pada nilai tempat puluhan. Dan bergerak sejauh 30 meter. Setelah itu buat tabel hasil dan bandingkan dengan Excel. Ini tugas yang nomor 2 seperti kalau dilihat ini sepertinya lebih mudah ya daripada tugas 1 karena sudutnya tetap hanya. Jadi karena sudutnya tetap maka kelihatan ini nggak perlu pakai deret Maclaurin ini ya, nggak perlu pakai deret Maclaurin kasus seperti ini. Kemudian nomor 3 juga nih mudah juga. Kasus dinamis, cara rumus efektif dari energi kerja yang dikeluarkan bila sudut gaya yang diberikan pada gerobak terhadap arah horizontal 75 derajat sama konstan. Besarnya gaya yang diberikan sekitar 540 Newton. Sama juga ya, sama yang soal awal. Dan bergeraklah ini bergeraknya sekitar ya, sekitar 30 meter. Jadi enggak fix 30 meter, tapi 30 meter sekitar dengan kelipatan 2,5 pada nilai tempat puluhan. Unit 40-an berarti yang di 3 di sini kan 40-an 3 berarti bentar ini kelihatannya ada yang bukan puluhan di sini, maksudnya satuan aja ya. Kalau puluhan nanti minusnya. Kalau yang kedua ini satuan ini. Satuan. Jadi koreksi ya. Satuan. Ya. Jadi yang bergerak 30 meter dengan kelipatan 2,5 pada nilai tempat satuan. Jadi 30 meter, kemudian yang selanjutnya yang atas berarti 32,5 ya. 32,5 meter, kemudian 35 meter. Kemudian yang bawah itu berarti kelipatan 2,5 itu berarti menjadi 27,5 ya. Kemudian yang bawahnya lagi 25 meter. Gitu. Jadi range-nya 25 meter sampai 35 meter. Ya, gitu. Ini juga nggak susah ini. Ini sama dengan yang di atas ini, yang tidak menggunakan atau tidak perlu dengan pendekatan deret Maclaurin. Karena tidak menggunakan pendekatan deret, tidak menggunakan pendekatan, maka hasilnya tentu saja nggak beda jauh atau sama ya dengan rumus awal. Ya, gitu. Ada yang mau yang bertanya mungkin sebelum Oke. Ini kita masuk ke review di sini ya, karena kita sudah masuk ke minggu terakhir sebelum nanti UTS ya. Di sini UTS itu
Jadi ada 7 topik ya, nanti yang kita uji di waktu ujian. Itu minggu pertama ya, tentang konversi satuan, kemudian kinetics minggu 2, kinematics, ini GLBB juga kinematics khusus GLBB. Ini juga minggu keempat, ini juga kinematics juga Mas, ini parabolic moving. Nah kemudian hukum Newton ya, yang minggu kelima. Kemudian minggu ke-6 di sini prinsip dari pusat momen ya, dari gravitasi ya, pusat momen dari gravitasi. Kemudian yang terakhir ya, hari ini ya, kerja, kita cari ini usaha atau kerjanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhirin ya, dan ini sudah terakhir. Thank you. Ada yang mau ditanyakan? Ini videonya saya stop dulu. Stop recording.